Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak Ustaz semuanya yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, kembali kita bertemu jarak jauh dalam rangka pembelajaran fisika di kelas 10. Mudah-mudahan pada hari ini, pada Rabu tanggal 18 ya, 18 November 2020, Ustaz berharap mudah-mudahan kita semuanya Masya Allah beri kita kesehatan, kesempatan, dan Masya Allah beri kita hidayah berupa iman dan Islam, sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani hidup kita sehari-hari di dunia ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali mempelajari tentang gerak melingkar, di mana pada waktu lalu, pada Rabu lalu kita sudah membahas contoh soal 2.9 ya. Nah, di mana kita baru membahas satu soal kemarin itu, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang kedua, yaitu pada contoh 2.10 yang ini. Ya, perhatikan semuanya ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada antum semuanya agar menyiapkan segala bentuk indranya, seperti misalnya telinganya disiapkan untuk mendengar, matanya disiapkan untuk melihat, dan pikirannya atau hatinya disiapkan untuk menerima pelajaran ini. Ini kita bahas yang berikutnya, soal tentang ini lingkaran juga ya, gerak melingkar. Ini ada sebuah roda berjari-jari 20 cm ya, roda berputar dengan kecepatan sudut sebesar 6000 rpm. rpm ini adalah singkatan dari rotasi per menit. Rotasi per menit. Jadi roda itu berputar dengan kecepatan sudut 6000 rpm. 6000 rotasi per menit, artinya dia berputar sebanyak 6000 putaran dalam waktu 1 menit. Nah, hitunglah A, frekuensi dan periodenya, dan B, kelajuan linier sebuah titik pada tepi roda tersebut. Nah, jadi dari soalnya bisa kita ketahui apa tadi? Jari-jarinya berapa? 20 cm. Ya. Nah, sini jawab R sama dengan 20 cm. Nah, karena ini masih cm, kita ubah dulu menjadi meter. Ya, satuannya jadi meter supaya jadi sistem SI, satuan internasional. Sentimeter ubah ke meter dibagi 100 ya. Bagi 100. Jadi 20 bagi 100 sama dengan 0,20 meter. Itulah jari-jarinya.
Di sini omega. Apa itu omega? Kecepatan sudut atau kecepatan angular, yaitu 6000 rpm. Ini pun belum SI nih. Ya, dalam satuan SI-nya maka dia harus menjadi radian per sekon. Radian per sekon ya. Maka rpm ini kita ubah menjadi radian per sekon. Bagaimana caranya? Yang 6000 tadi ini kita kalikan dengan 2pi per 60s. 2pi radian per 60 sekon. Nah, ini perkalian ya. Jadi kalau rpm, kalau mau kita ubah menjadi radian per sekon, maka dikali 2pi per 60. Sehingga satuannya menjadi radian per sekon. Maka kita kalikan 6000 kali 2pi, ya kan? Adalah 12000 dibagi 60. Hasilnya 200 pi. Satuannya rad per sekon atau radian per sekon. Nah, inilah sudah menjadi satuan SI-nya. Ya. Untuk omeganya, yaitu kecepatan sudut. Nah, baru setelah ini kita hitunglah frekuensi dan periodenya. Nah, dari persamaan omega dengan 2pf. Ya. Ingat rumus yang lalu bahwa omega sama dengan rumusnya 2pi kali frekuensi 2pf. Maka karena kita ingin mencari f-nya tadi, frekuensinya, maka kita ubah rumusnya menjadi f sama dengan omega per 2pi. F sama dengan omega per 2pi. Nah, sama dengan omega tadi berapa? 200 pi per 2pi. Ini ya, 2pi-nya. Maka dihasilkan menjadi 100 Hz. Pi-nya habis ya, hilang nih, pi bagi pi habis. Ya, habis pi-nya. 200 bagi 2 100. Maka diperolehlah frekuensinya adalah 100 Hz. Kemudian periodenya. Ingat lagi kembali bahwa periode itu adalah merupakan kebalikan dari frekuensi atau 1 per F. Jadi T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 sekon. Nah, ini dia. Jadi periode roda ini adalah 0,01 sekon. Artinya apa ini? Artinya roda itu dia memerlukan waktu 0,01 sekon untuk menembus satu putaran ya, itu periodenya. Itu periode. Kalau frekuensi maksudnya apa nih? 1 Hz ini. Artinya dia melakukan 100 putaran selama 1 sekon. Itu roda tadi ya. Itu arti frekuensi. Jadi frekuensi itu 100 Hz, artinya bahwasanya roda itu berputar 100 kali dalam waktu 1 sekon. Kebalikannya periode adalah untuk menempuh satu putaran maka roda itu membutuhkan waktu 0,01 sekon. Nah, ini dia. Nah ya. Baik. Berikutnya yang B. Tentukan kelajuan linier sebuah titik di tepi roda. Nah ini. Jadi V kan? V itu kelajuan linier. Sama dengan omega kali R. Itu rumusnya. V sama dengan omega kali R. Lihat kembali rumus yang sudah saya sampaikan lalu. Jadi omeganya 200 pi, ini tadi 200 pi, omega 200 pi, ya ini dikali R, R-nya jari-jari 0,2 meter, maka dibalikanlah 200 pi kali 0,2, hasilnya adalah 40 meter per sekon. Inilah kecepatan linier atau kelajuan linier, ya roda itu di tepi roda tadi. Nah, ini dia. Baik, berikutnya kita akan membahas soal yang ketiga dari soal-soal yang lalu tadi. Ini kan soal pertama ini, ya. Ini soal kedua, ini soal ketiga. Nah, ini perhatikan. Orbit bulan mengelilingi bumi berupa lingkaran berjari-jari 380.000 km. Nah, ini jari-jari orbit bulannya ya.
bukan jari-jari bumi. Orbit bulan itu ini dia nih gambarnya, lihat ini. Ini bulan, ini bumi, jadi bulan itu mengelilingi bumi ini. Nah, jari-jarinya bulannya ini kemari jarak bulan ke bumi tadi itu adalah 310.000 kilometer. Itulah jari-jari orbit bulannya. Nah, ini kemari ya. Periode revolusi bulan adalah 27,3 hari. Apa itu periode revolusinya? Artinya bulan itu menempuh satu putaran mengelilingi bumi ini, waktunya 27,3 hari. Ya. Berapakah percepatan sentripetalnya? Ingat yang lalu telah kita pelajari apa itu sentripetal? Ini ya sentripetal, ini dia. Ini sentripetal. Ini ya. Yaitu percepatan yang timbul ya karena adanya perubahan arah kecepatan linier. Arah percepatan itu adalah ke arah pusat lingkaran. Disebut namanya percepatan sentripetal atau ASP. Mana rumusnya? Ini rumusnya. ASP sama dengan 4pi pangkat 2 per T pangkat 2 kali R. Nah, baik, kembali kita kemari. Tadi di soal ini dikatakan bahwasanya R itu 310.000 kilometer. Ini kilometer belum masuk SI ya, MKS ya, masih kilometer. Kita ubah ke meter dulu. Jadi kilometer ubah ke meter itu berapa? Kali 1000. Jadi 310.000 kali 1000 jadi 310 juta meter. Nah, kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 3,84 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, pangkat 8 itu. Jadi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter ya. Kemudian T-nya periodenya 27,3 hari. Nah, ini hari. Kita harus ubah ini menjadi sekon. Jadi 27,3 hari berapa sekon dia nih? Nah, kita ubah 27,3 hari dikali 24. Kenapa 24 jam? Karena satu hari 24 jam satu hari itu. Dan satu jam itu adalah 3.600 sekon. Maka kali 3.600 sekon. Maka diperoleh sini hasilnya 2,36 kali 10 pangkat 6 sekon. Nanti kamu buktikan sendiri dengan pakai kalkulator. Ya. Ya, ini. 27,3 dikali 24 kali 3.600. Hasilnya 2,36 kali 10 pangkat 6 sekon. Kemudian P, ini. Nyari P ini ya, ini apa nih P? Kecepatan liniernya. Bentar ya. Ini ada sedikit perubahan, ada perbaikan sedikit dari sini, ada yang kesalahan situ ya. Ini. Nantikan tadi sini. Nantikan. Nah, ini kita hitung dulu V-nya dulu. Karena mencari percepatan SP ini adalah menggunakan ini rumusnya. Ini rumusnya tadi ya. Ini boleh P pangkat 2 per R atau pakai ini. Ya. Ini dulu kita pakai. Nah, kita hitung dulu ininya. V-nya, kecepatan linearnya nih. Itu 2PR per T. 2Pi kali R jari-jari, T periode. Dengan 2 kali 3,14 dikali 3,84 kali 10 pangkat 8 meter dibagi periodenya 2,36 kali 10 pangkat 6. Ini bukan 106 ya, 10 pangkat 6 sekon. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 1,02 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Inilah kecepatan linearnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung percepatan sentripetalnya. Nah, ini di sini ada kesalahan ya. Salah dalam perhitungan mungkin. Coba perhatikan sini. Ini saya buat lagi, sini ada. Rumusnya salah itu situ ya.
Perhatikan sini, ini. Saya pakai yang ini. ASP sama dengan V pangkat 2 per R. Yang rumus tadi ini, rumus yang hari itu. Ini rumusnya. Ini. V pangkat 2 per R. Atau kalau pakai pi pangkat 2 per T pangkat 2 R. Ini dia. Nah, di sini dia dipakainya nggak pakai pangkat 2. Sininya ya. Sehingga ini salah perhitungannya ini. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini. Jadi ASP atau percepatan sentripetal sama dengan P pangkat 2 per R. Nah, ini. Tadi P2 berapa P-nya? Ini 1,02 kali 10 pangkat 3. Maka itu masuk kemari. 1,02 kali 10 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 kuadrat. Ya. Dibagi R. R-nya berapa tadi? Ini dia R tadi. 3,84 kali 10 pangkat 8. Maka hasilnya adalah 2,71 kali 10 pangkat min 3 meter per sekund kuadrat. Ini hasilnya. Memang sama-sama ini, ya sama. Cuman di sini ada salah dalam perhitungannya. Di sini nggak pakai pangkat 2 dia, rumusnya sini. 2 pi R per T saja ya. Nah ini. Seharusnya 2 pi pangkat 2 R pangkat 2 per T. Jadi kita pakai ini saja, lebih simpel. Karena sini sudah ada V-nya sini ya. Nah ini. Ini hasilnya. Nah, jadi percepatan sentripetal bulan itu adalah 2,71 kali 10 pangkat min 3 meter per sekund kuadrat. Nah, ini. Hanya pembahasan kita hari ini. Kemudian ya, nanti jika ada yang kurang jelas, kamu boleh bertanya melalui grup kita ya, grup fisika. Mana-mana yang kurang mengerti atau kurang jelas boleh bertanya. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Coba perhatikan di sini. Ini latihan 27. Ada nomor 1, yaitu sebuah poros berputar dengan kecepatan 600 rpm. Ingat tadi rpm itu apa? Rotasi per menit. Nanti ubah dulu ini jadi radian per sekon. Ubah seperti yang tadi sini ya. Tentukan A frekuensi dan periodenya, yang B kecepatan sudutnya, yang C kecepatan linier sebuah titik yang terletak pada tepi roda jika jari-jari roda itu adalah 15 cm. R-nya 15 di sini. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, sebuah bola bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 30 cm. Ya. Selama 2 sekon bola itu melakukan 10 kali putaran. Hitunglah A periode dan frekuensinya, yang B kecepatan linearnya, dan C percepatan sentripetalnya. Nah ini yang saya kasihkan 2 soal aja latihannya nih, tugas ya. Nanti kamu kerjakan. Ya waktunya boleh 1 minggu mengerjakannya ini, 1 pekan. Lebih ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Nah sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kamu cerna dan bisa kamu pelajari kembali dan bisa kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.